Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda, aktivitas Anda, kegiatan Anda di rumah maupun Anda di mana saja. Kita selalu hadir 2 hari sekali upload video yang terbaru. Dan juga kita hadir di radio online Indonesia seperti Spotify dan Apple Podcast atau Apple Music ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengguna Android, silakan langsung saja cek di Spotify. Kalau misalnya pengguna Apple atau iPhone, cek langsung di Apple Podcast atau di Apple Music. Silakan langsung saja. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya seputar Beyond Education atau pertanyaan tentang materi-materi kita sebelumnya, silakan langsung saja dikirim link deskripsi di bawah. Kita sudah sediakan ada WA, Telegram, dan ada juga email untuk di email ya. Kalau misalnya ada pertanyaan di email saja ya, jangan di WA atau Telegram. Kalau di WA Telegram itu adalah untuk grup update Beyond Education setiap harinya. Tapi kalau misalnya untuk pertanyaan silakan langsung ke email saja. Nanti kita akan bahas dan pasti kita akan bahas. Baik, pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Kita apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Sekarang sedang musim ya Pak? Musim apa nih? Musim penyakit. Musim durian. Iya nih, musim apa aja yang penting berkah untuk masyarakat Indonesia. Pastinya selalu membuat manfaat diri kita ya. Amin. Dan kita hari ini sedang mau ngobrolin parenting nih Pak. Iya, kita akan membahas dunia parenting. Tentang lelah dalam mendidik anak. Iya. Dalam mendidik anak sih emang nggak ada yang nggak lelah sebenarnya. Pastinya, bikin capek nih. Kayak gua anaknya bandel lagi. Iya, dari kecil ya, dari bayinya, dari dia masuk sekolah gitu. Nah, bagaimana Pak maksudnya lelah mendidik anak ini? Ya sekarang kan yang namanya kita dalam mengurus anak ya Bung ya. Apalagi kalau dari mereka kecil hingga mereka besar, pastinya kan kita akan mengeluarkan banyak effort gitu. Apalagi yang namanya anak kecil ya. Mereka itu gampang membuat ulah. Mereka kadang suka melakukan hal-hal yang di luar akal sehat gitu. Membuat kita membuat kita benar, membuat orang tua tuh jadi kayak pusing kepalanya gitu kan. Kita jadi mudah emosi gitu. Padahal ketika kita sabar dalam mengurus anak-anak kita, sebenarnya di sana ada pahala yang menanti kita. Nah, tetapi kadang orang tua karena dia merasa lelah dan capek dalam mendidik anak-anaknya, mereka jatuhnya tuh tidak sabaran loh. Padahal kalau dipikir-pikir kita tiap hari mendidik anak gitu Pak. Benar. Tiap hari loh, maksudnya nggak ada liburnya. Coba deh, aku lihat gitu ya. Orang tua yang mengurus anak-anaknya sejak mereka kecil, mereka menggunakan jasa misalnya babysitter. Oh ini suster. Ya, babysitter itu. Suster. Okay. Bayangkan anak oleh Tuhan dititipkan kepada para orang tuanya, tetapi yang ngurus sejak mereka kecil itu orang lain. Karena kita merasa mungkin nggak memiliki kemampuan dalam mengurus anak-anak kita. Karena kita melihat anak-anak kita ini kalau kita urus sejak mereka bangun tidurnya sampai mandinya sampai ngasih makan mereka, ini membutuhkan tenaga tuh yang nggak sedikit gitu. Effort yang besar lah, banyak waktu tersita. Benar. Dan akhirnya kita nggak memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang lain. Dan akhirnya ketika anak sejak kecil sudah diurus oleh orang lain, bagaimana anak kita ini ketika mereka besarnya bisa dekat dengan orang tuanya Bung, secara ikatan batinnya. Makanya kan nggak heran gitu ya kalau misalnya banyak hubungan orang tua dengan anak ini bermasalah. Itu bukan dikarenakan anaknya sejak kecil mereka bercita-cita untuk menjadi anak yang pembuat masalah. Nggak ada ini pas lahir saya mau bikin masalah bunda. Benar. Pokoknya kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi anak yang kurang ajar. Iya, nggak ada kayak gitu ya. Saya ingin bikin pusing kepala kedua orang tua saya. Nggak mungkin kan ada anak yang bercita-cita yang senegatif itu gitu.
Tetapi karena anak tidak memiliki ikatan batin yang kuat dengan orang tuanya, akibat mereka merasa diacukan sejak mereka kecil, ya wajar gitu. Kalau anak suka membuat hal yang aneh-aneh ketika mereka besarnya. Nah, di sini orang tua seharusnya paham gitu, bahwa mendidik anak itu bukan hanya melahirkan mereka saja, tetapi ada tanggung jawab besar di sana gitu. Kita harus mau mengurusnya, harus sabar. Kita harus sabar, kita harus mencari nafkah buat mereka, kita harus memberikan contoh suri teladan pada mereka. Hal-hal ini yang harus memang menjadi tugas utama kita sebagai orang tua. Iya, kalau dipilih-pilih seperti itu, bukan hanya apa ya, disangka orang tua ini selesai anak itu hidup aja selesai. Benar. Di anak tuh asal hidup aja gitu. Iya. Nah, sekarang kita tidak usah ini ya berbicara dalam hal bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Iya. Untuk mengurus anak-anak kita saja, kadang orang tua itu sudah enggan. Apalagi mendidik mereka. Nah, di sini akhirnya saya mengambil kesimpulan gitu, bahwa orang tua kalau memang mereka tidak sanggup ya dalam mengurus anak-anaknya, akhirnya kita harus berpikir ulang gitu untuk memutuskan untuk memiliki anak. Jangan asal ya, Pak. Jangan asal. Karena apa? Karena kalau kita hanya sekedar melahirkan saja, tetapi kita tidak mau mengambil alih tugas-tugas berikutnya, akhirnya sudah, kita akan semakin kesulitan ketika anak kita ini sudah lahir di dunia ini. Karena apa? Karena setiap anak ini harus ada yang mau bertanggung jawab. Kan nggak mungkin gitu kita melahirkan anak terus yang bertanggung jawab orang lain. Terus kalau orang lain ini tidak becus mengurus anak-anak kita, terus kita bisanya marah-marah. Nyalahin doang. Kita bisanya nyalain doang. Nah, di sini kan akhirnya selalu timbul masalah. Masa sih kita ketika memiliki anak selalu datang masalah bertubi-tubi? Iya, kenapa sih anak itu seperti pembawa masalah gitu? Nah, itu. Kan seharusnya ketika kita memiliki anak di dalam suatu keluarga ya, iya, adanya kebahagiaan gitu. Karena kan banyak orang yang pengen punya anak tapi belum punya anak, gitu kan? Nah, itu. Seperti itu ya? Iya, banyak. Ya, ini kalau misalnya kita berbicara rasa syukur ya. Iya, benar. Banyak orang tua di luar sana, mereka sudah berjibaku, berusaha untuk memiliki anak, mengikuti program ini dan itu. Akhirnya saya sampai saat ini mereka tidak pernah berhasil memiliki anak. Karena kan memang Tuhan ketika menitipkan hambanya yang berupa anak kepada orang tuanya, berarti Tuhan juga akan memberikan kesanggupan kepada orang tua tersebut. Tidak mungkin kan Tuhan menitipkan anak itu secara asal gitu. Iya, kayak diundi gitu. Nah, itu nggak mungkin. Karena apa? Tuhan juga tidak mau menyia-nyiakan hambanya. Apalagi anak ini kan secara tidak langsung ya, pastinya kan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada para orang tuanya. Nggak mungkin musibah. Kalau musibah ya berarti Tuhan tidak ini dong, tidak penyayang dong kepada hambanya. Ya masa sih Tuhan memberikan musibah kepada orang tua gitu dengan cara dia menitipkan anak pada mereka. Nah, jadi di sini ya yang menjadi harapan saya, jangan sampai orang tua itu mudah berkeluh kesah.